Anies Baswedan kembali berulah. Belum lama ini, dia mengkritik insentif pajak yang diberikan pemerintah pada mobil listrik. Saat ini, pemilik mobil listrik mendapatkan keringanan pajak karena harga mobil listrik masih terhitung mahal. Untuk menggenjot animo masyarakat atas kepemilikan mobil listrik, insentif pajak itu diberikan. Tapi Anies memprotes itu karena menurutnya insentif itu tidak tepat. Anies ngotot, pemberian insentif tidak akan berubah apa-apa. Pasalnya, pemilik mobil listrik akan tetap mengkoleksi mobil berbahan BBM mereka. Dia mempersoalkan kemacetan yang tidak berkurang karena penggunaan mobil listrik. Anies tidak paham soal kemacetan dan pengurangan emisi. Itu dua hal yang tidak bisa dicampur. Masing-masing memiliki penyelesaiannya sendiri. Untuk kemacetan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbanyak angkutan massal. Tugas selanjutnya adalah mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi jadi menggunakan kendaraan publik. Masyarakat harus dibuang kebiasaannya. Syaratnya, kendaraan umum harus nyaman dan tersambung seluruhnya. Sementara, untuk mengurangi emisi, maka penggunaan BBM harus dikurangi. Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan emisi karbon pada tahun 2060. Untuk menuju ke sana, perlu melakukan masa peralihan. Mobil listrik adalah satu langkah peralihan sebelum benar-benar bisa mewujudkannya. Tapi Anies memang hanya ingin tampil sebagai pengkritik pemerintah. Dia bahkan tidak menguasai data dengan baik. Oleh sebab itu, komentar Anies itu mendapatkan tanggapan keras dari banyak pihak. Produsen mobil listrik sudah membantah pernyataan Anies yang ngawur itu. Para menteri Jokowi juga melakukan klarifikasi yang sama. Mereka tidak ingin pernyataan Anies itu dianggap sebagai kebenaran oleh publik. Karena faktanya, Anies memang asal bunyi. Karena sudah sering Anies begitu. Dalam banyak hal, dia hanya pandai menata kata, tapi tidak mampu merealisasikannya. Itulah yang membuat para menteri Jokowi gerah. Misalnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyatakan, subsidi mobil listrik itu jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Karena fokus mobil listrik itu untuk mengurangi emisi, sebagaimana komitmen zero emisi pada 2060. Mobil listrik menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal itu. Apalagi mobil listrik itu juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Karena pabrik-pabrik mobil listrik baru akan berdiri. Belum lagi menghitung soal hilirisasi nikel yang terbukti mampu membentengi Indonesia dari resesi ekonomi akibat pandemi. Komentar lain datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia memberikan komentar soal subsidi mobil listrik. Luhut yang meminta pihak yang mengkritik agar datang langsung menghadap dirinya. Luhut dengan tegas menyatakan pengkritik untuk datang dan mengklarifikasi omongannya, karena yang dia omongkan itu tidak benar. Tetapi Luhut mengaku tidak tahu siapa pihak yang melontarkan kritik itu. Ia pun mengingatkan semua pihak agar tidak melawan arus. Luhut menjelaskan, pemberian subsidi mobil listrik sudah dilakukan melalui studi yang komprehensif. Saat ini, hampir semua dunia melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, pernyataan Anies itu melawan kondisi di dunia internasional, yang semuanya sedang berjalan ke sana. Akan aneh jika Indonesia malah berjalan ke arah sebaliknya. Komentar lain datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Dia menilai saat ini hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik. Sama seperti Luhut, Erlangga ingin menegaskan bahwa langkah Indonesia itu sudah tepat. Maka, komentar Anies itu hanya dianggap angin lalu, karena tidak memiliki pijakan data yang kuat. Dari dulu begitulah Anies. Komentarnya sering tinggi dan tidak menapak bumi. Kalau kemudian orang meminta tanggung jawab, Anies akan muter-muter dan membuat mereka mabuk dengan kata-katanya. Dari dulu, begitulah Anies. Ngibulnya gak pernah habis.